Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdullah bin Yahya bin Umar Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala fi kitabih Safinatis Shalah. Thumma yajibu 'alaihi an yata'allama syurutus salati wa arkaniha wa mubtilatiha. Kemudian setelah dia mengetahui hal-hal yang atau makna dari dua kalimat syahadat, selanjutnya wajib atas dia untuk mempelajari syarat syahnya salat, rukun salat dan pembatal-pembatal salat. Iya. Di sini kewajiban untuk mempelajari salat tentunya masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah, wa aqimu as-shalah. Ya, tegakkanlah, kerjakanlah salat. Maka ayat ini memerintahkan untuk mengerjakan salat dan memerintahkan untuk melakukan apa saja agar salat itu terwujud. Jelas ya? Maka termasuk di dalamnya mempelajari apa saja syarat syahnya. Karena tanpa syarat syah salat tidak terwujud. Maka ketika disuruh salat berarti disuruh untuk mengetahui syarat syah salatnya. Disuruh juga mengerjakan syarat syahnya. Yang mana tidak mungkin kita kerjakan kecuali kita tahu, kita pelajari. Disuruh mengerjakan rukun-rukun karena itu yang menjadi penentu dari sholat dan tidak mungkin kita kerjakan sebelum mengetahui. Dan disuruh menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat karena itu bisa teranggap kamu meninggalkan sholat, ya. Dan itu dengan cara mengetahui pembatalnya. Maka kewajiban mempelajari tiga perkara ini masuk dalam apa? Lawazim, konsekuensi firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah. Ya, dan itu menunjukkan perintah untuk mengerjakan salat, perintah untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan salat, ya, hal-hal yang merupakan lawazim dari salat tersebut. Kata beliau rahimahullah, di sini beliau akan menyebutkan dalam buku kitab ini tiga hal berkenaan dengan salat. Yang pertama syurut, kemudian yang kedua arkan, dan yang ketiga mubtilat. Iya. Jadi beliau akan menyebutkan amalus shalah, ada tiga di sini ya. Beliau akan sebutkan amalus shalah. Yang pertama apa? Syurut. Yang kedua arkan. Yang ketiga mubtilat. Syurut. Apa itu syurut? Syarat yang dimaksud di sini syarat di kalangan fuqaha. Iya, di kalangan fuqaha, bukan di kalangan usulin. Syarat di kalangan usulin itu sama seperti rukun. Ini rukun masuk ke dalamnya. Karena itu di pembahasan ahkamul wadhiyah di usul fikih nanti disebutkan tidak ada yang namanya rukun, yang ada syarat. Taib. Jadi syarat ini yang dimaksud dengan syarat di sini adalah apa yang dalam istilah fuqaha, yaitu ma tatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laisa minha. Ma tatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laisa minha. Semua yang menentukan sahnya salat tapi dia bukan bagian dari salat. Semua yang menentukan syahnya salat namun dia bukan bagian dari salat. Berarti di mana dia? Sebelum salat, di luar salat. Arkan sama. Ya. Ma tatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa huwa minha. Atau wa huwa
wa huwa juz'un minha. Semua yang menentukan syahnya salat dan dia bagian dari salat. Bagian dari salat. Itu rukun. Ya. Ya, mubtilat hal-hal yang membatalkan salat, jelas. Kalau dalam usul fikih dikenal dengan istilah mawani. Mani us-shalah yakni apa? Mubtilat as-salat, hal yang membatalkan salat. Walaupun mubtil lebih spesifik. Kalau mani itu dia mencegah salat masuk, mencegah terjadinya. Kalau mubtil, salat sudah ada tapi kemudian terangkat. Baik. Ya, beliau rahimahullah tidak membahas mengenai ab'ad dan hayat. Di sini beliau menyebutkan wajib, yakni yang wajib-wajib saja dipelajari. Ya, yang wajib-wajib saja dipelajari. Adapun yang sunnah berarti hukum mempelajarinya juga sunnah. Jelas? Baik. Kata beliau rahimahullahu taala. Jadi ini semua tentang salat ya. Pembahasan dan ini menunjukkan kepada kita bahwa para fuqaha tidaklah membahas tohara kecuali karena dia berhubungan dengan salat. Kecuali karena dia berhubungan dengan salat. Baik. Kata beliau rahimahullah, mulai fasyurutuha 12. Fasyurutuha 12. Syarat syahnya salat ada 12. Yang pertama, taharatus saubi wal badani wal makani minan najasah. Yang pertama adalah taharah, sucinya as-saub, pakaian, wal badan, tubuh, wal makan, tempat, minan najasat, dari najis. Baik. Apa definisi taharah, Ruswan? Apa taharah? Pendek, saya bahasa Arabnya pendek. Taharah. Adin. Kabar? Bersat. Fi'lu itu wudu. Itu definisi wudu. Ini taharah. Baik. Ini. Ini boleh lihat buku. Dah seru. Ayo. Taharah. Salman? Fadal. Nadhafah. Syar'an, istilahan? Oh, saya kira setelah itu. Taharah, izalatu, raf'ul hadas. Saya tidak bahas ini karena tidak disebutkan dia nih ya. Saya meroja aja nih. Karena di sini beliau pecah pembahasan taharahnya. Beliau pecah menjadi dua, la ba'sa bihi. Taharah adalah apa? Raf'ul hadas wa izalatun najasa. Bedakan rafa dengan izalah. Makanya ulama bedakan. Mereka tidak mengatakan raf'ul hadas wa najasa, enggak. Jelas? Mereka menggunakan kata izalah karena beda hukumnya dengan rafa. Ya. Raf'ul hadasi wa izalatu an-najasati, terus wa ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Baik. Izalatun najasa, raf'ul hadathi wa izalatun najasa
wa ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Taharah adalah perbuatan mengangkat hadas dan hilangnya najis, serta hal yang amalan yang semakna dengan keduanya atau yang tampilannya surahnya sama seperti keduanya. Dirujuk pembahasan di kitabnya. Betul. Baik. Salman, Pak Salman, itu bukunya campur gak? Campur. Nah, antum saya natikan. Antum mana buku tulisnya? Dari yang kosong, bilang. Nanti. Baru habis pindah? Atau di situ? An-Nubzah sudah habis pindah belum? Belum. Mau diapakan? Kalau ada awar di Bindar. Antum jadi bener di Bindar terus. Rawan itu. Wah, ya. Tidak masalah kalau ini. Diusahakan satu pelajaran satu buku ya. Atau saya sekolah umum aja begitu, atau campur-campur. Ya, satu pelajaran satu buku. Kalau pelajaran tipis ya saya buku tipis. Kalau teman-teman kalau ada buku tulisnya bertahu ya. Bapak harus berapa orang yang sudah habis buku tulisnya atau ini bertahu. Bukan, share. Jadi Pak kemarin. Jangan ini nulis di sini tuh rawan gitu, hilang. Lihat aja, atau hilang nanti. Kalau tulis sini sayang. Ya, jadi ya kalau antum tulis di sini cakaran terus dipindahkan ke buku tulis lebih bagus lagi sebenarnya. Karena di cakaran kan antum butuh menulis cepat, butuh ini. Nah, setelah itu disalin di buku tulis membab meroja sekalian. Jadi 2 kali. Segala itu meroja. Baik. Jadi tohara adalah semua perbuatan yang mengangkat hadas seperti wudu, kemudian mandi junub, mandi mandi wajib, dan semua perbuatan menghilangkan najis. Ya, semua perbuatan menghilangkan najis seperti menghilangkan najasat, menyiram najasat dengan air, mencuci najis anjing dan semacamnya. Wa ma fi ma'nahuma, yang semakna dengan keduanya. Semakna dengan apa? Baik, ini kita jelaskan tohara satu sesi sendiri. Tak bahasa. Tohara secara lugatan apa? An-nadhafah. Secara istilahan adalah raf'ul hadas wa izalatu an-najasa wa ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Tohara adalah raf'ul hadas, perbuatan mengangkat hadas. Ada berapa amalan yang mengangkat hadas? 4. Hadas ada berapa? Hadas ada 2. Asghar dan akbar. Jelas? Asghar dan akbar. Baik, menghilangkan najis, izalatun najasa. Apa yang menghilangkan najis? Contoh menghilangkan najis istinja. Apa lagi? Iya, ghuslu an-najasa. Wa ma fi ma'nahuma, perhatikan yang semakna dengan keduanya. Huma. Nih, huma di sini kembali ke mana? Semakna dengan raf'ul hadas dan semakna dengan izalatu an-najasa. Ya. Apa maksudnya semakna? Semakna dengan mengangkat hadas dan semakna dengan menghilangkan najis. Baik. Makna artinya di sini fungsinya.
Apa fungsi mengangkat hadas? Apa tujuannya seorang mengangkat hadas? Membolehkan sholat, membolehkan ibadah-ibadah yang dipersyaratkan padanya tahara. Anggap kita kasih contoh sholat. Baik, fungsi mengangkat hadas kan banyak, membolehkan menyentuh mushaf, yang kan dan seterusnya. Kita pakai sholat yang terbesar. Jadi manfaat raful hadas adalah apa? Membolehkan sholat. Apa tujuan mengangkat jenazah? Mengangkat najasah? Ya, untuk intinya untuk apa? Sama, membolehkan sholat. Itu tidak, kan tidak boleh sholat dalam keadaan ada najis. Baik, jadi makna dari mengangkat hadas dan izalatun najasah maknanya adalah istibahatus sholat, membolehkan sholat. Sudah sampai sini? Nah sekarang di sana ada perbuatan yang semakna dengan keduanya. Ada perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas, tapi tidak mengangkat hadas, semakna saja. Tujuannya sama, tapi dia tidak mengangkat hadas. Ada juga amalan yang semakna dengan menghilangkan najis, tapi tidak menghilangkan najis. Apa contohnya? Ada perbuatan yang membolehkan sholat, tapi tidak mengangkat hadas. Tayamum, Hasan. Tayamum. Maka tayamum masuk di sini di kalimat wa ma fi ma'nahuma. Ya, ini yang semakna dengan mengangkat hadas. Kenapa tayamum juga bisa sholat sama seperti hadas, mengangkat hadas? Jelas sampai sini? Ya. Bisa sholat, maknanya sama dengan mengangkat hadas, bisa sholat, tapi ya tidak sama. Ya, ini tidak ada hadas yang terangkat karena tayamum tidak mengangkat hadas. Contoh, semakna dengan mengangkat najis. Ayo, ada perbuatan yang kalau sudah dilakukan boleh sholat, tapi najis masih ada. Apa? Istijmar, ya kan? Cebok dengan batu atau yang semacamnya. Orang kalau cebok dengan batu atau tisu, bersih, betul-betul bersih? Bersih nggak? Tidak bersih. Benda kering, bahasa digosok gitu, tidak mungkin bersih tempat keluarnya. Beda sama air. Air kan membersihkan. Baik. Kalau ada seorang habis buang air besar, ya tidak ada apa-apa, cuma ada tisu, ya tidak ada air, dia cebok pakai tisu, dia usap pakai tisu, setelah itu wudhu baru sholat, syah sholatnya? Syah. Ada najisnya di situ? Ada najisnya. Maka di sini apa? Contohnya adalah al-istijmar, yaitu apa? Bersuci dengan batu atau yang semacamnya. Apalagi? Yaitu toharonya mustahadhah. Perempuan keluar darahnya terus, ditutup kan? Ditutup, kemudian wudhu, langsung sholat dalam keadaan darah mengalir. Maka ini membolehkan dia sholat, tapi najis masih ada, tapi semakna dengan itu. Yani sama-sama membolehkan dia sholat. Toharatu, toharanya apa? Toharatul mustahadhah. Toharanya perempuan istihadah. Dah? Sekarang ala surat imya. Lagi huma raf'ul hadas, afwan, dan izalatu an-najasah. Jadi ada amalan yang tampilan luarnya sama seperti mengangkat hadas, tapi tidak mengangkat hadas. Ada amalan yang tampilan luarnya sama seperti menghilangkan najis, tapi tidak menghilangkan najis. Tampilan luarnya toh sama. Baik. Sekarang, amalan apa yang tampilan luarnya kayak mengangkat hadas, tapi tidak mengangkat hadas? Apa? Tampilan luarnya orang, kalau kita lihat ini kayak dia sedang mengangkat hadas, tapi tidak. Apa? Contohnya apa? Al-wudu al-mujaddad, memperbarui wudu yang diperbaharui, ya kan? Saya sudah wudu di rumah, saya ke masjid panas-panas, wudu lagi. Orang kalau lihat saya apa? Oh, dia berwudu. Ya, jelas tampilannya sama seperti wudu asli, tapi apakah saya mengangkat hadas? Tidak. Tampilannya doang sama. Apalagi?
al-aghsal al-masnunah. Mandi sunnah. Apa tata caranya mandi sunnah? Sama seperti mandi wajib. Tapi mandi sunnah tidak ada hadas yang terangkat. Mandi Jumat, tidak ada hadas yang terangkat. Jelas? Maka tampilan luarnya kayak mengangkat hadas, tapi tidak. Ya, contoh lain misalnya contoh lainnya cucian yang kedua dan yang ketiga. Ya, yang wajib yang mengangkat hadas pada wudhu yang mana? Cucian keberapa? Yang pertama. Dari sisi muka kena semuanya, sudah terangkat hadas di muka. Ya, saya tambahkan kedua dan ketiga. Yang kedua sama yang ketiga ini apa? Tampilannya sama tapi tidak mengangkat hadas. Jelas? Ya, jadi al-ghuslu apa? Al-ghuslu tsaniyah was-salisah. Fil wudu, fit taharah ya. Nah, kalau mandi junub kena semuanya sudah terangkat hadas. Siraman berikutnya apa? Sunnah. Sementara perbuatan yang mirip dengan menghilangkan najis tapi tidak menghilangkan najis. Mirip menghilangkan najis tapi tidak menghilangkan najis. Contohnya adalah al-aghsal ba'da zawalu an-najasah. Cucian setelah hilangnya najis. Misalnya najis di pakaian, saya siram satu kali sudah hilang, tapi disunnahkan tiga kali. Nah, dua sama yang ketiga ini tohara juga. Tapi sebenarnya dia tidak menghilangkan najis karena najisnya sudah hilang. Cuman tampilan luarnya kayak cucian yang pertama. Nah, ini definisi at-taharah. Taib. Nah, karena itulah kalau kita ini belum ditulis di sini ya, afwan. Ini seharusnya di sini. Asgar dengan akbar. Nah, asgar diangkat dengan apa? Diangkat dengan al-wudu. Ini diangkat dengan al-ghusl. Al-ghusl al-wajib. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa maqasidut thaharah ada berapa? Maqasidut thaharah berapa? Kam maqasidut thaharah? Arba. Pertama, dua al-ghusl. Yang ketiga, at-tayammum, dan yang keempat izalatun najasah. Maqasidut taharah. Jadi inti taharah ada 4. Semua kembali ke sini. Inti taharah amalan maksud, yakni yang mentahqiq, yang mewujudkan taharah ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua al-ghusl, yang ketiga tayammum, dan yang keempat izalatun najasah. Baik.
Nah, di sini izalatun najasa orang pakai apa? Izalatun najasa pakai apa? Ma, air. Dua. Turab. Di sini tayamum pakai apa? Pakai turab. Di sini juga bisa pakai turab. Pada apa? Hanya khusus untuk pada jilatan anjing, najis anjing toh. Karena di sini ad-dabig. Dabig yaitu alat yang dipakai untuk mendibak, menyamak. Alat yang dipakai untuk menyamak bahan ataupun bahan yang dipakai untuk menyamak apa? Kulit bangkai. Baik. Jadi maqasid at-taharah ada 4. Wudu, al-ghusl, tayammum sama izalatun najasah. Sementara wasail at-taharah juga ada 4. Yang pertama ma, air. Yang kedua turab, tanah. Yang ketiga hajar istinja, ini batu. Ya. Di sini kan penggunaannya apa? Al-hajar ya. Al-hajar. Pakainya batu. Ini hajar. Dan yang keempat dabig. Nah, whiteboard tersebut sudah dipasang semua. Baik. Udah ya, jadi maqasid at-taharah arba'ah. Al-wudu, al-ghusl, at-tayammum dan izalatun najasah. Sementara wasail itu apa? Sarana taharah, sarana untuk mewujudkan taharah, yakni bahan yang dipakai bertaharah ada 4 juga. Yang pertama ma, air, yang kedua turab, tanah, yang ketiga hajar istinja, hajar yakni tisu atau yang semacamnya, dan yang keempat adalah ad-dabiq yang dipakai menyamak bangkai, kulit bangkai. Nah, yang perlu diperhatikan di sini masalah wasail at-taharah. Wasail, sarana taharah yang paling utama adalah air, karena air dipakai di semuanya. Ya. Wasail taharah yang paling penting adalah air, karena dia taharah wasilah yang paling kuat. Ya, alat bersuci yang paling kuat dan dipakai pada semuanya. Dipakai ketika mengangkat hadas dan dipakai ketika menghilangkan najis. Kalau dia ada, maka tanah tidak boleh ada dalam mengangkat hadas. Dah sampai sini? Air dipakai untuk menghilangkan semua jenis najis, termasuk yang mughalladhah, najis anjing. Jelas? Adapun tanah, penggunaannya terbatas. Tanah itu hanya untuk tayamum sama untuk jilatan anjing. Adapun selain dari dua ini, tanah tidak boleh dipakai sebagai alat bersuci, terbatas dengan dalil. Karena dia tanah ini pengganti apa? Pengganti air, maka dia tidak boleh diperluas. Dia tohara darurah. Ada sampai sini? Ya. Wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat dilakukan dilakukan sebatas dengan yang ditunjukkan oleh dalil. Tidak boleh lebih. Karena itulah kalau ada seorang injak apa misalnya, atau ada kotoran kucing misalnya, ditutup saja pakai tanah di timun. Ini dah syah, dah hilang. Jelas sampai sini? Dah hilang. Karena tanah tidak bisa menghilangkan najis. Jelas? Tanah tidak bisa menghilangkan najis. Nah. Jadi penggunaan tanah terbatas. Ada najis misalnya di pakaiannya, terus dia kasih tanah begitu, ya ini tidak syah. Tidak syah. Demikian pula dabig atau batu. Batu juga sama. Batu itu hanya mengangkat hadas pada kasus cebok saja.
Yang lainnya tidak bisa. Nih ada kotoran apa namanya najis di sini, saya ambil batu, saya gosok, saya ambil begini, tidak syah. Walaupun hilang tidak syah. Karena batu bukan untuk menghilangkan najis di situ. Dia hanya untuk menghilangkan najis di pas cebok saja. Jadi terbatas penggunanya. Apalagi dabik. Dabik ini hanya untuk kulit bangkai, tidak bisa dipakai untuk yang lain. Jelas? Maka wasail toharoh hanya ada 4 ini: air, tanah, batu, dan dabik. Selain daripada itu bukan alat bertaharah. Selain daripada 4 ini maka bukan alat bertaharah. Misal matahari, sinar matahari, angin, ini semua tidak menghilangkan najis. Walaupun kenyataannya hilang, tapi tidak dianggap, tidak syah. Ada pakaian kena kencing, dijemur, tiba-tiba kena sinar matahari, angin, hilang. Hilang baunya, rasanya, warnanya hilang, bajunya bersih seperti semula. Maka ini tidak syah. Bajunya tetap dihukumi najis. Dikatakan najis hukmi, najasatun hukmiyah. Karena harus pakai air. Kalau orang kencing, dikencing bajunya kemudian dijemur dengan niat sebentar saya mau cuci, tiba-tiba turun hujan, syah suci atau tidak bajunya? Dia tidak meniatkan untuk disiram hujan, dia meniatkan di situ untuk disimpan sementara, mau dicuci sebentar, tiba-tiba hujan, syah atau tidak? Hah? Syah. Kenapa? Iya, sama. Karena dalam mengangkat najis tidak butuh tidak dipersyaratkan niat. Beda dengan raful hadas. Kalau mengangkat hadas itu dibutuhkan niat. Harus ada niat. Wudu harus ada niat. Tapi menghilangkan najis tidak butuh ada niat. Kapan dia hilang? Ya sudah hilang. Tapi selama hilangnya dengan cara yang benar, dengan air. Adapun hilang dengan sinar matahari, ya menguap begitu, atau hilang karena angin, maka ini tidak syah. Sudah sampai sini? Baik, ini berhubungan dengan at-taharah. Allahu a'lam bissawab. Di sini kita bacakan global dulu. Beliau akan sebutkan syarat syah salat ada 12. Yang pertama taharah minan najasah. Ya. Yang kedua taharah dari hadas. As-sani taharatun bil wudu wal ghusl. Nah, ini taharah dari hadas, suci dari hadas. As-salis, aina as-salis? As-salis ain. Ini dukhul waqt, maksudnya waktu. Ar-rabi satru ma bainar rajul surratir rajul, ma baina surratir rajul. Ini satrul aurah. Yang keempat. 6. Al-khamis istiqbalul qiblah. As-sadis musallinya harus muslim. As-sabi' yang ketujuh mukallaf. Kedelapan suci dari haid dan nifas. 9 dia meyakini fardu-fardu salatnya sebagai fardu. Yang ke-10 tidak boleh meyakini rukun-rukun itu sunnah. Yang ke-11 menjauhi pembatal-pembatal salat, dan yang ke-12 mengetahui kaifiatnya. Tapi di sini 12 beliau tidak ramping ya 12 ini. Ya, 12 ini sebenarnya masih bisa dirampingkan, kita akan sebutkan nanti apa-apa yang bisa dirampingkan. Jadi kalau mau kita rampingkan kayak misalnya musallinya muslim dan berakal, itu sebenarnya dia syarat wajib, bukan syarat syah salat, tapi syarat wajib salat. Ya. Maka zahirnya di sini beliau menyebutkan syarat salat 12, ya, yakni menggabungkan antara syarat syah dengan syarat wajib. Tahu lah ya, sudah paham kan syarat syah, syarat wajib? Ya. Syarat syah itu kalau dikerjakan terpenuhi syah. Kalau tidak terpenuhi tidak syah.
Kalau syarat wajib kapan terpenuhi? Wajib salat. Kalau tidak terpenuhi tidak wajib, tapi bisa jadi sah walaupun tidak wajib. Ya kan? Ya, jadi di sini untuk keenam dan yang ketujuh sebenarnya itu syarat wajib salat. Nah, kemudian tadi di sini perempuan suci dari haid dan nifas ini sebenarnya bisa digabungkan dengan tohara dari apa? Tohara dengan wudhu dan mandi, bisa masuk ke sana sebenarnya. Ya, bisa digabungkan. Nah, kemudian yang ke 9 dengan 10 bisa digabungkan juga. Nah, kemudian yang ke-11 pembatal. Ini nggak bisa dianggap sebagai syarat la ba'sa bih. Nah, kemudian ma'rifatu kaifiyatiyah itu bisa masuk dalam apa? Dalam masalah syarat, dia syarat syahnya niat, bukan syarat sholat, tapi syarat syah niat, di mana niat itu rukun. Nanti kita akan terangkan. Di sini beliau terlalu tidak merampingkan ya, dia menyebutkan 12 la ba'sa bih. Tayyib, naktafi bihadzal qadar walil min Allah sallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi